Pada soal ini, kita diminta menghitung nilai buku atau carrying value paten per 31 Desember 2016. Biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai paten adalah biaya yang dibayarkan kepada insinyur dan pengacara untuk menyiapkan aplikasi paten pada Januari 2016 sebesar 59.500. Dalam soal disebutkan bahwa paten resmi diberikan pada tanggal 30 Juni 2016, sehingga biaya tersebut dicatat sebagai aset tidak berwujud berupa paten. Selanjutnya, amortisasi dihitung berdasarkan umur manfaat yang ditetapkan perusahaan, yaitu 17 tahun sejak paten diperoleh. Maka amortisasi tahunan adalah 59.500 dibagi 17 tahun, sehingga diperoleh amortisasi sebesar 3.500 per tahun. Untuk instruksi soal, apabila biaya terjadi sebelum 1 Juli, maka amortisasi dihitung untuk 1 tahun penuh. Karena biaya paten dikeluarkan pada Januari 2016, maka amortisasi tahun 2016 dihitung penuh sebesar 3.500. Dengan demikian, nilai buku paten pada 31 Desember 2016 adalah biaya perolehan paten sebesar 59.500 dikurangi akumulasi amortisasi sebesar 3.500 sehingga diperoleh carrying value sebesar 56.000. Di sini saya akan membahas tentang exercise P12.2 bagian B, yaitu carrying value pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Langkah awal, kita akan mencari total biaya yang dikapitalisasi terlebih dahulu. Nah, dalam kasus ini ada dua yang dikapitalisasi. Yang pertama pada Januari 2016, yaitu biaya pengacara dan insinyur sebesar 59.500. Lalu yang kedua pada Desember 2018, yaitu biaya hukum untuk mempertahankan hak paten sebesar 42.000. Lalu kedua akun itu kita jumlah sehingga total biaya yang dikapitalisasi itu menjadi $101.500. Lalu di sini kita ketahui bersama bahwa biaya paten awalnya tuh sebesar 59.500. Lalu masa manfaatnya selama 17 tahun. Lalu kita akan mencari amortisasi per tahunnya dengan cara 59.500 dibagi dengan 17 tahun sehingga amortisasi per tahunnya menjadi 3.500 per tahun. Lalu kita akan menjumlahkan amortisasinya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sehingga amortisasinya menjadi 17.500. Selanjutnya ada biaya paten setelah penambahan Desember 2018. Itu sebesar $42.000. Nah, karena biaya terjadi pada Desember 2018, berarti amortisasinya itu dimulai pada tahun 2019. Selanjutnya kita akan mencari sisa manfaatnya ya, yaitu yang semulanya 17 tahun itu akan dikurangi dengan 3 tahun karena sudah dipakai dari 2016, 2017, dan 2018 sehingga sisa manfaatnya itu menjadi 14 tahun. Lalu kita akan mencari nilai amortisasi per tahunnya dengan cara 42.000 dibagi dengan 14 tahun sehingga hasil amortisasi per tahunnya menjadi 3.000. Lalu kita akan menjumlah amortisasinya dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sehingga totalnya menjadi 6.000. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencari total dari semua nilai amortisasinya. Yang pertama ada 17.500 lalu ditambahkan dengan 6.000 sehingga total amortisasinya menjadi 23.500. Lalu yang terakhir kita akan mencari carrying value-nya dengan cara total biaya dikurangi akumulasi amortisasi. Total biayanya sudah diketahui sejumlah $101.500, lalu dikurangi dengan $23.500 sehingga hasil akhir carrying value-nya menjadi $78.000. Selanjutnya kita memasuki pembahasan untuk jawaban P12.2 bagian C, yang dimana carrying value per 31 Desember 2023. Nah, mulai 1 Januari 2021 sendiri, estimasi umurnya direvisi menjadi 5 tahun yang tersisa.
nilai buku awalnya 2021 itu 78.000, lalu diamortisasi yang baru dengan 78.000 dibagi dengan 5 sehingga menghasilkan 15.600 per tahunnya. Lalu pada tahun 2021 78.000 dikurangi 15.600 yang tadi sehingga menghasilkan 62.400. Ini merupakan biaya hukum dari 34.000 tahun 2021 yang gagal, langsung expense yang tidak ditambahkan. Lalu pada tahun 2022 dari hasil 62.400 dikurangi 5.600 yang menghasilkan 46.800. Untuk tahun ke 2023-nya ini 46.800 dikurangi 15.600 sehingga menghasilkan 31.200. Nah, didapatkan carrying value patennya sebesar 31.200. Lalu kita memasuki soal tambahan juga. Nah, soal tambahan ini soalnya ada PT Arunika yang dimana tahun 2024 mengeluarkan pada soal tersebut, tahun 25 juga, 26 juga, 27 juga. Nah, yang pertama itu diminta untuk menentukan perlakuan akuntansinya. Sehingga jawabannya, riset pasar itu dengan jumlah 520 juta, perlakuannya sebagai expense. Lalu pengembangan aplikasi, jumlahnya itu sebesar 780 juta, diperlakukan sebagai kapitalisasi. Lalu pendaftaran merek sebesar 160 juta, itu juga kapitalisasi. Lalu update tampilan UI-nya itu sebesar 220 juta, diperlakukan sebagai expense. Sehingga total aset tidak berwujud yang akan dikapitalisasi itu hanya pengembangan aplikasi dan pendaftaran merek saja. 780 ditambah 160 menghasilkan 940. Lalu yang kedua, yang B, disuruh untuk mencari carrying amount per 31 Desember 2025 yang dimana umur manfaatnya kan sebesar 8 tahun. Lalu kita amortisasi dengan 780.000 tadi itu dibagi dengan 8 sehingga menghasilkan 97.500 juta. 97.500.000 per tahunnya. Dan nilai buku aplikasinya itu menjadi 780 juta dikurang 97.500 sehingga menghasilkan 682.500. Nah, merek dagangnya ini diasumsikan umur manfaatnya tidak terbatas dan sehingga tidak diamortisasi. Untuk nilai bukunya 160 juta, total carrying amount-nya berarti dari yang tadi nilai buku dari yang aplikasi itu sebesar 682.500 ditambah 160 juta menghasilkan 842.500.000 rupiah. Lalu yang C, kita disuruh mencari pada 31 Desember 2026 sehingga per 1 Januari 2026 ini umurnya akan direvisi. Nah, menghasilkan nilai buku awalnya tadi itu kan dari yang tahun kemarin 682.500 sehingga amortisasi barunya 682.500 akan dibagi dengan 4 tahun yang menghasilkan 170.625.000. Nah, nilai aplikasinya 628.500 dikurangi 170.625.000 sehingga menghasilkan 511.875.000. Nah, ini akan ditambahkan pada mereknya sebesar 511.875.000 ditambah dengan 160 juta sehingga menghasilkan 671.875.000. Dan yang terakhir untuk mencari 31 Desember 2027 dengan amortisasi aplikasinya 170.625.000. Nilai buku sebelumnya, sebelum impairmentnya itu 511
dikurangi 170.625.000 yang menghasilkan 341.250.000. Nah, lalu kita recoverable amount sebesar 300.000 sehingga kerugian impairmentnya sebanyak 341.250.000 ini dikurangi dengan 300 juta yang menghasilkan 41.250.000 sehingga nilai akhir dari aplikasi 300 jutanya itu ditambah dengan mereknya 160 juta sehingga menghasilkan 460 juta. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal 412.3 yang A, yang dimana kita disuruh menyusun aset terwujud untuk Sandro SA per 31 Desember 2022. Nah, di sini terdapat 3 aset yang kita ketahui, yaitu ada Francis, ada patent, sama ada trademark. Oke. Jadi di sini kita menentukan berapa biaya awal yang boleh dicatat, lalu dikurangi beban amortisasi tahun berjalannya. Kita hitung bagian Francisnya terlebih dahulu, yaitu sesuai standar akuntansi, nilai awal Francis didapat dari uang muka ditambah sama nilai sekarang atau present value dari cicilan masa depan. Jadi 15.000 ditambah sama 43.700. Jadi totalnya 58.700. Karena masa manfaatnya itu selama 10 tahun, maka amortisasinya untuk tahun 2022 adalah 5.870. Jadi hasil nilai bersih dari Francis di neraca menjadi 52.830. Yang kedua ada patent. Jadi di sini terdapat poin pentingnya, yaitu biaya riset dan pengembangan itu sebesar 65.000 dan tidak boleh dimasukkan ke nilai patent karena belum mencapai kelayakan ekonomis atau harus langsung diakui sebagai beban. Jadi jika biaya perolehan patent hanya biaya hukum pendaftarannya saja, yaitu 17.600 dengan masa manfaatnya itu 8 tahun. Jadi amortisasi tahun ini adalah 2.200 sehingga nilai patent tersisa yaitu 15.400. Yang ketiga ada trademark. Ya, di sini aset yang dibeli pada tahun 2019 itu sebesar 36.000 dengan umurnya itu selama 20 tahun. Jadi artinya setiap tahun amortisasinya itu sebesar 1.800. Hingga akhir tahun 2022 total akumulasi amortisasinya adalah 6.300, yaitu dari perhitungan dari 6 bulan di 2019 ditambah sama full di tahun 2020, 2021, dan 2022. Jadi biaya pembelaan hukum yang sukses sebesar 10.200 tidak boleh menambah nilai aset, melainkan langsung dicatat sebagai beban di laporan laba rugi. Jadi nilai bersih merek dagang di neraca sebesar 29.700. Jadi di sini ada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022. Jadi kita menyajikan 3 aset berdasarkan nilai bersihnya. Setelah dari ketiga aset yang tidak berwujud itu dijumlahkan, maka total aset yang dimiliki sama Sandro SA adalah sebesar 97.930.
Pada bagian soal yang B, kita di sini diminta untuk menentukan expense yang muncul pada income statement pada tahun 2022 dari transaksi intangible asset. Nah, pertama-tama di sini pada bagian franchise, total biaya franchise-nya itu yang dikapitalisasi berasal dari down payment sebesar $15.000 dan present value-nya dari 4 pembayaran tahunan sebesar $43.700. Nah, kedua angka tersebut itu dijumlahkan sehingga menghasilkan total nilai franchise sebesar $58.700. Nah, franchise ini memiliki umur manfaat selama 10 tahun sehingga amortisasi per tahunnya itu dihitung dengan membagi total nilai franchise sebesar $58.700 dibagi dengan 10 tahun. Nah, dari perhitungan itu diperoleh amortization-nya sebesar $5.870 untuk tahun 2022. Nah, selain amortisasi, perusahaan itu juga membayar royalty fee sebesar 5% dari revenue franchise. Nah, revenue ini diketahui sebesar $900.000, sehingga franchise royalty expense-nya itu diperoleh dari 5% dikalikan dengan $900.000 dan menghasilkan beban sebesar $45.000. Kemudian di sini terdapat interest expense atas kewajiban franchise. Nilai kewajiban franchise-nya di sini berasal dari present value pembayaran tahunan, yaitu sebesar $43.700 sehingga bunga yang digunakan itu 14%. Nah, lalu interest expense-nya dihitung dari 14% dikalikan dengan $43.700 dan menghasilkan beban bunga sebesar $6.118. Selanjutnya pada bagian P10, biaya eksperimental dan development-nya itu sebesar $65.000. Nah, ini tidak dikapitalisasi ya, karena patent itu belum mencapai economic viability. Oleh karena itu, seluruh biaya tersebut langsung diakui sebagai research and development. Nah, biaya ini sebesar $65.000. Sementara itu, pada legal fees and biaya registrasinya sebesar $17.600 itu dikapitalisasi sebagai patent karena biaya itu langsung berkaitan dengan perolehan hak paten. Nah, patent di sini memiliki umur manfaat selama 8 tahun sehingga amortization expense-nya dihitung dengan membagi nilai paten sebesar $17.600 dengan 8 tahun. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh amortization expense-nya itu sebesar $2.200. Nah, yang terakhir pada bagian trademark. Nah, trademark di sini tuh dibeli seharga $36.000 pada 1 Juli 2019 dan memiliki umur manfaat selama 20 tahun. Nah, oleh karena itu amortisasinya itu dihitung dengan membagi $36.000 dibagi dengan 20 tahun, sehingga diperoleh amortization expense-nya sebesar $1.800 per tahun. Nah, kemudian pada 1 Juli 2022, perusahaan itu mengeluarkan biaya litigasi sebesar $10.200 untuk mempertahankan trademark. Nah, karena litigasinya itu berhasil, biaya tersebut itu kemudian dikapitalisasi dan ditambahkan ke dalam nilai trademark. Nah, amortisasi tahunan biaya litigasinya itu dihitung dengan membagi $10.200 dengan 20 tahun, sehingga diperoleh amortisasinya sebesar $510 per tahun. Nah, namun karena biaya litigasinya itu terjadi pada 1 Juli 2022 atau pertengahan tahun, maka amortisasinya itu hanya dihitung selama 6 bulan. Nah, oleh karena itu, beban amortisasi tambahan tahun 2022 itu menjadi $255. Nah, nilai tersebut ini kemudian ditambahkan dengan amortisasi trademark yang awal sebesar $1.800, sehingga total amortization expense trademark pada tahun 2022 itu menjadi $2.055. Nah, jadi seluruh expense yang muncul pada income statement tahun 2022 itu terdiri dari amortization expense franchise sebesar $5.870, franchise royalty expense-nya sebesar $45.000, interest expense sebesar $6.118, research and development expense sebesar $65.000, amortization expense patent sebesar $2.200 dan amortization expense trademark sebesar $2.055.